Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan, tamu agung yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak jarang Rasulullah dengan masuknya bulan Ramadan, beliau mengucapkan marhaban ya Ramadan wa ahlan. Rasulullah saja menghormati begitu agungnya tamu yang datang tahun ini. Maka sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita dapat melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan tahun ini adalah puasa yang terbaik sepanjang hidup kita. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti, yang selalu berselawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, as-shaimin, as-shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini sedikit kita mengangkat satu tema, berbuka cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingat, as-shaimin, as-shaimat rahimakumullah, puasa bukanlah menjamu selera. Kita berpuasa bukanlah kita berlezat-lezat dalam mengkonsumsi makanan, karena hal itu dianggap berpuasa dengan tidak mempunyai ilmu. Rasulullah menganjurkan kepada kita berpuasa, ada cara-cara yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berbuka puasa. Pertama, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah berbuka dengan kurma. Dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir alal ma'." Hadisnya sangat singkat sekali. Apabila kalian berbuka, falyuftir ala tamrin, berbukalah kamu dengan kurma. Fa illam yajid, apabila kalian tidak mendapati kurma, maka kalian berbukalah dengan seteguk air. Lantas apa makna anjuran Rasulullah SAW? Kenapa kita dianjurkan berbuka dengan kurma? Kenapa juga kita dianjurkan berbuka oleh Rasulullah dengan seteguk air putih? Tentunya mempunyai hikmah dan mempunyai nilai-nilai dimensi kesehatan di sana. Lantas ada penelitian menemukan kenapa Rasulullah menyuruh kita berbuka dengan kurma. Ternyata buah kurma bukan saja melakukan sunnah Nabi, ternyata di dalam buah kurma mempunyai nilai-nilai yang berdimensi kesehatan. Ternyata penelitian menemukan di dalam buah kurma adalah apabila kita konsumsi bisa mematikan cacing-cacing yang berakibat menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Alangkah dahsyatnya kandungan buah kurma. Kemudian di dalam buah kurma mempunyai manisan. Manisan yang di dalam buah kurma ternyata juga tidak berpengaruh kepada orang yang berpenyakit gula. Karena buah kurma, manisan yang ada di buah kurma mendatangkan energi bagi orang yang hampir yang menahan makan
selama lebih kurang dari jam dari sahur, dari imsak sampai berbuka, maka energi yang harus kita support ketika berbuka adalah ada nilai-nilai manisan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pendengar yang berbahagia, as-shaimin, as-shaiman rahimakumullah. Kemudian apabila kurma tidak didapatin, maka Rasulullah katakan falyuftir alal ma, berbukalah dengan air. Air yang dimaksud oleh Rasulullah mempunyai pesan moral yang paling filosofis, karena berbuka dengan air artinya Rasulullah menginginkan kita berbuka dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan. Dan satu hari kita menahan haus, yang pertama kita asup di tubuh kita ini adalah air, yang hampir tubuh kita ini membutuhkan air sampai 80 bahkan 80 sampai 90% air. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita berbuka dengan air. Pendengar yang berbahagia, semua itu adalah selain kita berbuka secara benar dan tepat, juga Rasulullah menyuruh kita menjaga nilai-nilai kesehatan dalam berbuka itu sendiri. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka? Yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berbuka adalah dia tidak mengkonsumsi makanan yang berlebih-lebihan. Maka dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan juga, kalau kita mengisi lambung kita ini, itu Rasulullah menganjurkan bagi 3 saja, bagi 3 kotak-kotak di dalam perut ini. Kata Rasulullah, pertama, sulusun bit'am, isi perut kita ini dalam berbuka dengan bit'am, dengan benda padat, makanan padat, barangkali itu ada nasi dan sebagainya yang sejenisnya. Dan kemudian apa kata Rasulullah? Sulusun bisyarab, berbuka kalian dengan minuman, dengan cairan. Maka cairan yang dimaksud oleh Rasulullah adalah harus mengkonsumsi minuman, harus dengan air minum, ya, dengan air putih yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Rasulullah menganjurkan sulusun litanafus, berbukalah. Yang ketiga adalah sulusun bitanafus, yang sepertiga lagi dikosongkan. Jadi ada 3 yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jangan isi lambung kita ini dengan benda padat melulu, dan jangan juga dengan cairan melulu, dan jangan juga kekosongan melulu, itu juga penyakit. Islam mengajarkan dengan keseimbangan di dalam mengkonsumsi makanan. Itu semua adalah dalam rangka di samping ibadah puasa yang berkualitas, juga kesehatan kita mendapatkan dari puasa itu sendiri. Mudah-mudahan tausiah singkat pada kesempatan ini menjadi wawasan bagi kita semua. Mudah-mudahan puasa kita lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Selamat berbuka puasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.